Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang kami cintai karena Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa masuk kepada pertemuan yang terakhir untuk sesi materi bersama Ustazuna Al-Fadhil Umar Hisham Hafizahullahu Ta'ala, dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Maka untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita energi, kesempatan, kemauan dan taufik untuk melanjutkan pertemuan kita dalam menambah ilmu yang bermanfaat biidznillah taala. Dan kita telah masuk ke pertemuan terakhir yang berisi 3 tahapan penutup, yaitu tentang bacaan panjang atau yang disebut dengan bacaan mad. Kemudian yang kedua waqaf dan ibtida. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat gharib, yaitu yang memiliki bacaan khusus yang perlu diperhatikan ketika membacanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke bacaan mad. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kita akan membawakan sedikit motivasi yang barangkali atau hendaknya bisa kita hadirkan dalam sanubari kita, bahwasanya kita dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang mulia, kegiatan yang biidznillah ta'ala mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu dan sebelumnya, kita telah banyak mendengar tentang Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dengan manzumahnya Muqaddimah Al-Jazariyah, dan juga yang telah kita baca beberapa bait dari manzumah beliau yang terkenal, yaitu manzumah Thayyibatun Nashr, yang dalam muqaddimahnya beliau juga membawakan motivasi-motivasi keutamaan-keutamaan ahlul Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan menjadi ahlul Quran, yang mereka adalah ahlullah, ulaika ahlullah ulul birri wal ihsan was sabri wat tuqa. Dan kali ini kita
sedikit mengenal tentang Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yang beliau juga termasuk imam qiraat yang sangat populer, dan beliau lewat jalur periwayatan beliau lah bacaan kita ini kita dapatkan, yaitu bacaan Al-Quran melalui riwayat Imam Hafiz yang kita baca di negeri ini dengan riwayat atau tarik lewat jalur Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah ini adalah nisbat kepada beliau Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan ini akan berkaitan juga dengan pembahasan kita dalam bacaan panjang, terutama pada pembahasan mad jaiz munfasil dan juga dalam pembahasan ayat gharib yang akan kita baca bersama biidnillahi ta'ala. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala juga memiliki manzumah atau bait-bait syair yang populer yang dihafalkan oleh para penuntut ilmu Al-Quran yang dikenal dengan Al-Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dan beliau juga tidak lupa memulainya dengan motivasi-motivasi untuk menumbuhkan semangat para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu Al-Quran, dan orang-orang yang bergelut di bidang ilmu Al-Quran yang mulia ini. Semoga kita semua termasuk di antara mereka. Salah satunya beliau membawakan di bait nomor 15. Beliau menyusun bait, faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Beliau memanggil kita semua, wahai para pembaca Al-Quran yang mutamassikan, yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dan mujillan lahu, yang memuliakan Al-Quran di setiap keadaannya. Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Maka selamat bagimu, wahai para pembaca Al-Quran. Karena apa? Karena kedua orang tuamu akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya dan juga mahkota yang terbuat dari perhiasan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya tsabit biidznillah taala. Dan ini salah satu keutamaan yang sangat besar yang bisa dihadiahkan sebagai seorang anak untuk orang tuanya, yang dikhususkan baginya pada saat hari kiamat, di mana tidak bermanfaat lagi uang dan juga sanak keluarga. Maka alangkah indahnya jika kita bisa memberikan hadiah yang bermakna bagi orang tua kita. Kemudian beliau melanjutkan, fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi. Jika orang tuanya dimuliakan dengan sedemikian rupa, maka apalah lagi anaknya, yang itu adalah ahlul Quran, yang memberikan hadiah kepada orang tuanya. Tentunya dia lebih mendapatkan keutamaan lagi. Ulaika ahlullah was-safwatul mala. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Sebagaimana yang telah kita singgung juga di pertemuan yang lalu di bait-bait dari Manzumah Thayyibatun Nashr karya Imam Ibnul Jazari. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi.
Baik, itu tadi sedikit pembukaan dari pertemuan kali ini. Kita masuk ke pembahasan panjang, bacaan panjang yang disebut juga dengan mad. Baik. Yang pertama dari pembahasan mad ini adalah mad tabi'i. Tabi'i atau yang disebut dengan mad asli. Karena huruf mad ini kadar panjangnya yang paling pada asalnya adalah dua harokat. Dua harokat. Dan akan bertambah panjang jika ada sebab-sebab lainnya. Maka yang paling pendek artinya kadar mad yang asli adalah dua harokat. Dan itu terjadi jika fathah bertemu alif atau kasroh bertemu ya sukun tentunya, dan dhammah bertemu wawu sukun. Iyyaka na'bud. Insyaallah ini semua bisa difahami bersama, dan perlu diperhatikan bahwasannya tempo pengucapan dua harokat ini menyesuaikan ritme kecepatan bacaan kita. Jika kita membaca dengan bacaan yang cepat, maka dua harokatnya lebih panjang daripada ketika kita membaca dengan ritme afwan, maka dua harokatnya lebih pendek. Ketika kita membaca cepat, dua harokatnya lebih pendek daripada ketika kita membaca dengan bacaan yang lambat, maka dua harokatnya lebih panjang. Cara mengukur harokat adalah dengan menyamakannya dengan pengucapan dua huruf berharokat. Jadi iyyaka na'budu dua harokat maka sama dengan pengucapan dua huruf berharokat, misalnya baba misalnya, atau budu di situ. Budu dua huruf berharokat sama kadar pengucapannya dengan pengucapan iyyaka. Demikian juga harokat-harokat atau hitungan harokat yang lain. Jika itu 4 harokat, maka ritmenya adalah sama dengan pengucapan 4 huruf berharokat secara berurutan. Kemudian mad tabi'i ini juga diikutkan hukumnya kepada mad tabi'i, yaitu sama-sama 2 harokat. Mad yang lain yaitu bernama mad badal. Mad badal ini adalah mad yang awalnya hamzah, yaitu hamzah yang bertemu dengan huruf mad, baik hamzahnya itu berharokat hamzah, fathah atau kasroh atau dhammah. Karena apa? Karena kenapa dinamakan mad badal? Kenapa kok nggak disamakan aja kayak huruf-huruf lain, huruf ha, huruf dod, dan yang lain? Jawabannya adalah karena pada asalnya seperti kalimat amanu di sini. Pada asalnya dia adalah dua hamzah yang berurutan. Hamzah A kemudian mad di sini asalnya adalah hamzah sukun. Jika di antara peserta ada yang sudah belajar sorof ya, pada asal kalimatnya adalah a'manu. Kemudian hamzah yang sukun ini diganti menjadi huruf mad. Maka dinamakan mad badal, karena badal itu artinya ganti ya. Jadi hamzah sukunnya diganti dengan huruf mad. Amanu, imanuhum, ra'ahu, mustahziin. Ya. Kemudian yang juga dibaca dua harokat adalah mad iwad. Iwad juga artinya ganti, sama kayak badal. Akan tetapi mad iwad di sini diistilahkan untuk gantinya fathatain atau tanwin fathah ketika waqaf, maka tanwinnya hilang dan diganti menjadi mad yang
yang itu dibaca 2 harokat. Zanjabila 2 harokat. Perlu diperhatikan jangan sampai ada hamzah sukun atau semisal hamzah sukun di akhirnya. Misalnya zanjabila. Jadi suaranya seperti terpotong, maka ini seakan-akan menambahkan hamzah sukun atau semisal hamzah sukun atau bahkan seperti hak zanjabila ya, karena di loss nafasnya akhirnya menimbulkan suara hak. Jadi dilepas begitu saja suaranya dan dihentikan suaranya begitu saja tanpa ditambah hamzah sukun atau hak sukun. Zanjabila ya. Kemudian juga yang berkadar 2 harokat selanjutnya adalah mad silah. Mad silah. Mad silah ini adalah hak dhamir yang sebelum dan sesudahnya berharokat. Artinya bukan sukun. Ya. Li rabbihi lakanud. Ya. Jadi jika sebelumnya ada sukun, maka dia tidak dibaca panjang. Kecuali di beberapa kalimat yang insya Allah akan kita lalui bersama di bab gharib insya Allah ta'ala. Baik. Ini adalah ringkasan dari yang kita baca tadi tentang mad, yaitu mad ada mad asli, kemudian mad far'i. Mad far'i akan kita baca setelah ini, dan mad asli yang utama adalah mad tabi'i dan diikutkan hukumnya dengan mad tabi'i, yaitu sama-sama 2 harokat, adalah mad badal, mad iwad, mad silah, suro. Ya, baik. Mad far'i akan dibahas di akhir pembahasan mad ya. Setelah ini insyaallah taala, kemudian mad iwad akan perlu diperhatikan ada pengecualian yang insyaallah akan kita baca di tahap 7. Baik. Kita lanjutkan ke mad far'i ya. Ini masuk ke mad far'i yaitu mad yang disebabkan oleh suatu sebab lainnya ya, lebih dari sekedar mad tabi'i. Jadi mad tabi'i kemudian ditambah dengan sebab lain. Nah, sebab ini ada 2, yaitu hamzah dan sukun. Kita mulai dengan yang disebabkan dengan hamzah. Ada mad silah kubro. Mad silah kubro adalah hak dhamir seperti tadi yang sebelum dan sesudahnya berharokat. Huruf berharokat, artinya bukan sukun. Dan bertemu hamzah, artinya huruf berharokat yang berada di setelah hak ini adalah berupa hamzah. Maka dia dibaca 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ala abdihi ayat. وما وصينا به إبراهيم ya ayahsabu an lam yarahu ahad. Baik. Jadi sebab dari dipanjangkannya mad tabi'i atau mad silah tadi lebih dari 2 harokat adalah karena ada hamzah setelahnya. Kemudian mad muttasil. Mad muttasil adalah mad bacaan mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan dalam mushaf cetakan Madinah bisa kita bedakan dengan tanda yaitu semisal bendera ya, atau semisal bendera berkibar ini yang pada asalnya dia adalah kalimat mat gini ya. Kemudian
kepalanya mim ini dihilangkan, maka tinggal kayak gini. Sehingga ini adalah simbol yang berarti adalah bacaan mat. Baik. Kemudian kita lanjutkan mat munfasil. Mat munfasil adalah mat yang bertemu dengan hamzah tapi bukan dalam satu kalimat. Jadi matnya di akhir kalimat pertama, kemudian hamzahnya di awal kalimat kedua. Maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Jadi tiga macam mat yang telah kita lalui, yaitu mat silah kubro, mat muttasil, dan mat munfasil, itu disamakan, yaitu 4 atau 5 harokat. Dan seperti yang telah kita singgung di awal, yang berkaitan dengan mat munfasil atau dengan mat silah kubro ini, yang itu berada di dua kalimat, yaitu tidak dalam satu kalimat, ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat dalam jalur syatibiyah, yaitu bacaan Imam Hafiz yang kita gunakan saat ini adalah lewat jalur Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, yaitu dibaca 4 atau 5 harokat. Jika kita belajar lebih luas lagi, di sana ada namanya jalur Thayyibatun Nashr, yang itu dinisbatkan kepada manzumah Thayyibatun Nashr yang telah kita baca di awal pertemuan yang lalu, karya Al-Imam Ibnul Jazari. Dan salah satu jalur yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnul Jazari, di situ ada yang membolehkan membaca mat munfasil ini menjadi 2 harokat saja, seperti mat tabi'i biasa. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Itu tadi sekilas tentang jalur Imam Asy-Syatibi dan juga jalur Thayyibatun Nashr. Dan tentu saja saat ini kita fokus ke jalur Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, yang itu beliau dalam jalur periwayatan beliau, mat munfasil dan juga mat silah kubro dibaca 4 atau 5 harokat. Baik, kemudian mat arid. Ini sudah masuk ke pembahasan mat yang disebabkan dengan sukun. Nah, mat arid, kenapa dinamakan mat arid? Karena sukunnya di situ bukan sukun asli, akan tetapi dia muncul karena sebab waqaf. Hurufnya sukun karena waqaf. Jadi aslinya an-nasi. Jadi dia berharokat. Akan tetapi karena kita waqaf di situ, maka disukun. Maka hukumnya ada dibaca panjang 6 harokat. Ya. Jadi ini bacaan yang paling panjang. Jadi bisa 6 harokat. Apakah boleh kurang dari 6 harokat? Jawabannya boleh. Jadi boleh 4 dan juga boleh 2 harokat. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam manzumahnya, beliau menyebutkan wa an kullihim bil maddi ma qabala sakinin wa inda sukunil waqfi wajhani ussila. Jadi jika sukunnya itu disebabkan karena waqaf, maka ada dua wajah atau dua bacaan yang ditetapkan ussila. Dua bacaan ini adalah panjang 6 harokat dan juga 4 harokat. Dan ada juga bacaan ketiga yang ini sebenarnya kurang masyhur. Makanya beliau menyebutkan ussila. Yang masyhur ada 2, panjang 6 dan juga panjang 4. Boleh juga 2 dan ini tapi kurang masyhur dan
tetapi boleh juga, yaitu 2 harokat. Jadi annas, jadi dibaca 2 harokat. Dan ini tentu saja sangat bermanfaat jika kita ingin murojaah banyak misalnya, atau tilawah yang banyak ya. Misalnya di bulan Ramadan kita membacanya 2 harokat, mat arid dibaca 2 harokat, bisa ya. Dengan catatan dibaca 2 harokat terus. Jadi ketika awal bacaan kita baca 2 harokat, maka sampai kita selesai kita baca 2 harokat semua, jangan pindah-pindah ya. Ayat pertama 2 harokat, ayat kelima jadi 4 harokat, dan juga ayat ke selanjutnya ada yang 6 harokat, jadi terus dibaca 2 harokat gitu. Ini tadi tentang mat arid. Demikian juga sama dengan mat arid adalah mat lin. Mat lin yang bertemu dengan sukun arid. Jadi mat lin arid lis sukun. Jadi ada huruf yang disukun karena waqaf juga. Min khawf. Jadi dibaca 6 harokat dan boleh juga 4 harokat. Kemudian juga mat lazim kilmi. Ini juga disebabkan sukun. Akan tetapi di sini berbeda. Bedanya adalah sukunnya di sini asli, bukan arid. Lawannya asli adalah arid. Di sini sukunnya asli. Maka dia dibaca 6 harokat. Tidak boleh kurang dari 6 harokat. Nah, sukun ada yang diidghamkan dan ada juga yang tidak. Yang diidghamkan contohnya adalah huruf-huruf bertasydid. Sebagaimana yang kita tahu, huruf bertasydid aslinya adalah 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian digabung menjadi satu, menjadi huruf yang bertasydid. Maka setiap huruf yang bertasydid artinya adalah awalnya sukun, ya. Maka dia menjadikan mad yang ada sebelumnya menjadi panjang, 6 harokat. As-sakhah, al-haqqah, ya. Kemudian yang sukun tanpa diidghamkan contohnya al-an, ya. Ini mad lazim kilmi yang artinya dia terjadi dalam kalimat. Kemudian ada juga mad lazim harfi yang artinya dia terjadi pada huruf, yaitu yang dimaksud adalah huruf-huruf di awal-awal surat. Ada huruf-huruf yang di awal surat yang cara bacanya adalah dengan menyebutkan namanya, nama hurufnya, bukan dibaca hurufnya. Jadi shad itu adalah nama dari huruf shad. Jadi tidak dibaca shadnya, tapi disebutkan namanya, gitu ya. Nah, jika huruf terakhir dari nama huruf tersebut, yaitu yang pada huruf shad adalah dal, dal itu di situ sukun, maka alif yang sebelumnya dibaca panjang 6 harokat. Baik. Kemudian ada juga yang nama hurufnya tidak ada sukunnya. Contohnya di toha. Toha. Di sini to tidak bertemu sukun alifnya. Maka dia tidak dibaca panjang 6 harokat. Cukup dibaca 2 harokat. Contoh lain adalah ro. Di kalimat di huruf alif lam mim ro. Ro-nya dibaca 2 harokat. Dalam istilah ilmu tajwid disebut juga mat tabi'i harfi. Mat tabi'i yang terjadi pada huruf-huruf di awal-awal surat.
Jadi ini tabel dari mad far'i. Yang pertama karena hamzah yaitu mad silah kubro, mad muttasil dan mad munfasil, yang semua atau tiga jenis mad ini dalam torik atau jalur syatibiyah dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian yang kedua karena sukun, disebabkan dengan sukun, yaitu mad arid li sukun, mad lin, dan mad lazim. Mad arid li sukun dan mad lin paling panjangnya dibaca 6 harokat, dan boleh juga dibaca kurang dari itu, 4 harokat atau 2 harokat. Terutama di mad arid li sukun. Kemudian mad lazim harus dibaca 6 harokat. Dan ini adalah pembagian dari mad lazim, ada yang mukhaffaf atau musaqqal. Mukhaffaf artinya jika sukunnya tidak diidghamkan. Artinya mad bertemu dengan huruf sukun, bukan huruf bertasydid. Jika bertemu dengan huruf bertasydid, maka dia dinamakan musaqqal, berat ya, karena ada tasydidnya. Nah, mukhaffaf dan musaqqal terjadi di kalimat, yaitu dalam kalimat Al-Quran, dan juga terjadi di awal-awal surat, huruf-huruf awal surat. Jika itu terjadi di kalimat di tengah-tengah bacaan Al-Quran, maka disebut kilmi. Jika itu berada di huruf-huruf di awal surat, maka disebut dengan harfi. Dan huruf-huruf muqatta'ah yang di awal surat ada 14 huruf, yang 8 termasuk mad lazim, harfi, kemudian yang 5 sisanya adalah mad tabi'i harfi, dibaca 2 harokat. Nah, ya ini 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Sedangkan kita sebutkan tadi 14. Kurang 1 dong. Jawabannya adalah dari 14 huruf muqatta'ah, khusus huruf alif tidak dibaca panjang. Karena huruf alif nggak ada matnya. Dalam nama alif, kita sebutkan alif tidak ada huruf matnya. Berbeda dengan shod, ada huruf matnya. Jadi 14 huruf ini, 13 diantaranya masuk dalam pembahasan mat. 1 sisanya adalah huruf alif tidak ada bacaan panjangnya. Nah, sampai sini kita selesai dari bab mat. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan, kami beri waktu. Insya Allah kita jawab semampu kita. Baik, jika tidak ada pertanyaan, langsung kita masuk ke tahap 6, yaitu waqaf. Waqaf adalah kita berhenti dalam bacaan kita. Maksudnya berhenti adalah berhenti membaca dan dengan niat lanjut lagi setelah itu. Jika kita wakaf berhenti kemudian dengan niat sudah nggak lanjut lagi, maksudnya sudah ada keperluan lain, maka disebut qata'. Wakaf di sini adalah wakaf karena mungkin wakaf karena kehabisan nafas, atau wakaf karena memang di situ wakafnya sudah bagus, maknanya sempurna, kemudian kita ingin wakaf di situ, itulah yang disebut wakaf. Dan kemudian kita lanjutkan lagi bacaan kita. Baik, pembahasan wakaf di sini mencakup 2 bab besar, yaitu yang pertama, bagaimana kita wakaf, bagaimana cara kita berhenti pada kalimat-kalimat Al-Quran. Yang kedua, di mana kita wakaf.
di mana kita berhenti yang bagus, berhenti yang tidak merusak makna. Jadi ini adalah dua bahasan utama. Kita mulai dengan bagaimana kita wakaf. Bagaimana cara kita wakaf di huruf yang sukun. Wakaf pada huruf yang sukun. Sukun asli ya. Memang asli sukun. Bukan karena sukun karena wakaf. Maka caranya adalah dibaca sesuai makhraj dan sifatnya. Tidak ada yang berubah. Ma lam ya'lam fala tanhar. Fa'idha farauta fansab. Ya, di sini sukunnya sukun asli. Nah, kemudian jika kita wakaf pada harokat, harokat entah itu fathah atau dhammah atau kasroh, kemudian juga ketika kasrotain dan dhammatain, tanwin kasroh dan tanwin dhammah. Jika kita wakaf pada kondisi-kondisi tersebut, yang itu juga mengakibatkan sukun, yaitu maka dibaca sukun. Dan inilah yang disebut dengan sukun arid, sukun yang muncul karena wakaf, yang kita baca karena kita berhenti di situ. Jadi pada 5 kondisi ini, yaitu fathah, dhammah, kasroh, dan juga tanwin kasroh dan dhammah, jika kita wakaf padanya, maka kita sukun. Dan ini disebut dengan sukun arid. Kemudian wakaf pada fathatain. Nah, dari 5 kondisi tadi tersisa 1 kondisi, yaitu fathatain. Tanwin fathah. Maka dibaca panjang 2 harokat. Dan ini telah kita baca tadi di pembahasan mat iwad. Jadi tanwinnya hilang, kemudian diganti menjadi bacaan panjang 2 harokat. Fawasaqna bihi jam'a fa inna ma'al usri yusra. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Baik. Kemudian wakaf pada sukun arid. Nah, tadi sudah ada sukun arid. Sekarang ada sukun arid lagi. Bedanya apa? Wakaf pada sukun arid, maka dibaca sesuai makhraj dan sifatnya. Jadi di sini sesuai contoh yang penulis bawakan, agar kita bisa bedakan antara sukun asli dan sukun arid. Tadi yang atas ini wakaf pada sukun, ini sukun asli. Yang kedua ini wakaf pada harokat, kemudian kasrotain dan dhammatain, ini sukun arid. Kemudian di sini bertemu antara 2 sukun. Yang pertama ada sukun asli, kemudian setelahnya ada sukun arid. Maka hendaknya kita membaca sukun aridnya dengan sesuai makhraj dan sifatnya. Jadi agar kita membacanya sempurna. Jadi jangan karena kita fokus kepada sukun aslinya, yang itu misalnya di kalimat khusr, kita fokus ke sinnya saja, akhirnya roknya hilang gitu ya, tidak terbaca. Maka hendaknya kita baca dua-duanya, baik itu yang sukun asli dan sukun arid. Kita baca sesuai makhraj dan sifatnya. La fi khusr. Ya. Was-samaa'i dzatir raja'. Khitamuhu misk. Innahu laqawlun fasl. Walayalin ashr. Ya. Walayalin ashr. Jadi jangan sampai juga mengakibatkan qalqalah ya. Ashr. Jadi ash, sinnya kita tunaikan pengucapannya, kemudian kita tambahkan ro sukun. Ashr. Kecuali jika memang ada qalqalahnya. Seperti wal fajr. Ya. Taib, itu tadi pembahasan waqaf pada sukun arid. Kemudian waqaf pada tak marbutoh.
Gimana caranya? Dengan mengubahnya menjadi hak sukun. Mutahharah, qayyimah, raqabah. Ya. Kemudian waqaf pada qalqalah bertasydid. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menahan dulu, kemudian dipantulkan. Artinya menahan di sini adalah seperti kita menahan ketika mengucapkan huruf tasydid berharokat. Contohnya kita mengucapkan watab, watab, dengan kita mengucapkan lanjut misalnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna, dan seterusnya. Jadi ketika kita lanjut, kita pun menahan tasdidnya, menahan bacaan kita ketika mengucapkan tasdid. Begitu juga ketika kita wakof, juga kita tahan juga. Bukan berarti ketika wakof kemudian nggak ditahan, artinya nggak ditasdidkan. Ya, jadi di sini kita beri catatan ditahan agar diperhatikan, jangan sampai lupa karena wakof akhirnya lupa nggak ditahan gitu ya. Misalnya watab gitu ya nggak ditahan. Maka ditahan seperti kita mengucapkannya ketika lanjut. Watab. Bedanya kita sukun, maka terucaplah qalqalah. Jadi minal haqqo. Ya. Jika kita lanjutkan pun tetap kita tahan, akan tetapi tidak berqalqalah karena kita tidak mensukunnya. Misalnya وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ. Misalnya. Maka tetap kita tahan walaupun lanjut, akan tetapi di sini diperhatikan lagi ketika wakaf agar tidak lupa, harus ditahan. Minal haqqo ghayabatil jub. Ya, semoga bisa difahami. Baik, kemudian wakaf pada nun bertasydid. Nun bertasydid, maka kita baca dengan gunnah yang dipanjangkan. Ini pun sama. Jadi seandainya kita tidak wakaf di sini, tetap dibaca dengan gunnah dipanjangkan. Akan tetapi diberi pembahasan khusus agar kita tidak lupa. Jangan sampai karena kita sukun, kita wakaf, kemudian kita lupa gunnahnya. Misalnya wa minal ardi mislahun, seperti nun tanpa tasdid. Yang benar adalah dengan memanjangkan gunnahnya. Mislahun, seperti kita memanjangkan ketika lanjut. Mislahun yatanazzalul amr misalnya dan seterusnya. Jadi itu tadi pembahasan tentang dua kondisi tasdid. Yang pertama tasdid dan berqalqalah, yang kedua tasdid dan gunnah, yaitu nun dan mim. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah waqaf yang dibaca dua harokat, yaitu waqaf pada huruf mad. Huruf mad yang setelahnya tidak ada hamzah atau sukun. Maka dibaca dua harokat, nggak boleh lebih ya. Misalnya wadduha 4 harokat, maka tidak tepat. Yang benar adalah dua harokat karena tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Dia hanya sekedar huruf mad gitu saja. Maka dibaca dua harokat. Wadduha wallaili idza saja, bukan idza saja. Maka kurang tepat. Nah, kemudian ada wakaf yang dibaca lebih dari dua harokat, yaitu yang setelah kita bahas tadi beberapa dan banyak telah kita lewati. Salah satunya adalah mat arid li sukun, sukun arid ya, atau ketika ada hamzah setelahnya. Jadi hunafa panjang. Karena yang pertama sukun arid. Yang kedua
dia adalah mad muttasil, mad wajib muttasil. Jadi ada dua sebab mad di situ. Dia sukun, iya. Dia hamzah, iya juga. Nah, tentu saja kita panjangkan. Dan nanti ada pembahasan aqwas sababain di tahap 7 insyaallah taala. Jika ada dua sebab mad, maka bagaimana kita kondisikan, ya. Kemudian wakaf yang dibaca naber, yaitu dibaca penekanan lebih untuk menunjukkan huruf yang kita wakaf di situ, agar kita berdengarkan atau kita ucapkan dengan sempurna. Maka diberi tambahan penekanan suara. Jadi suaranya diangkat sedikit. Hunafa ainal mafaru ainal mafaru. Dan ini terjadi ketika wakaf di hamzah, pada hamzah yang sebelumnya ada mad, kemudian juga ketika huruf bertasydid selain kondisi yang telah lalu. Kondisi huruf bertasydid yang telah lalu adalah qalqalah. Yang kedua gunnah. Tinggal kondisi-kondisi lain maka ditekan dengan suara yang lebih sedikit dari sebelumnya agar menunjukkan bahwasanya itu bertasydid. Jika tidak demikian, maka seakan-akan tidak ada tasydidnya. Ainal mafar, ainal mafar. Jadi seakan-akan hanya ro sukun biasa, hanya satu ro sukun. Maka untuk menunjukkan bahwasanya ro itu bertasydid, ainal mafar, mafar, ya, bukan dipanjangkan menjadi ditahan seperti gunnah, ya. Dia tetap ditahan seperti pengucapan tasydid yang lain, akan tetapi tidak sepanjang lebih dari seharusnya. Ainal mafar. Jadi yang benar adalah dengan menambah nabar, yang itu berarti meninggikan sedikit suara agar menunjukkan huruf yang kita wakaf di situ. Nah, kita selesai dengan pembahasan bagaimana kita wakaf dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Kemudian bagaimana di sini adalah di mana kita wakaf, di mana tempat yang bagus kita wakaf. Yang pertama ada wakaf jaiz, boleh berhenti. Dalam mushaf ada huruf jim. Maka jika ada huruf jim, kita boleh berhenti di situ. Kemudian wasol aula adalah kita artinya boleh disambung, artinya disambung lebih baik, akan tetapi boleh juga berhenti. Misalnya kalla, berhenti di situ boleh, tetapi lebih baik disambung. Kemudian wakaf aula, kebalikan dari wasol aula, lebih baik berhenti. Akan tetapi kalau disambung pun boleh. Kemudian wakaf lazim adalah harus berhenti. Ini demi menjaga makna. Contohnya dalam surat Al-An'am ada innama yastajibul ladzina yasma'un. Di situ ada tanda mim, artinya wajib berhenti. Karena jika kita lanjutkan akan berubah maknanya. Wal mauta yab'atsuhumullah, itu pembahasan, jadi tidak menyambung dengan sebelumnya. Jika kita sambung, maka seakan-akan kita mengatofkan al-mauta dengan ayat sebelumnya. Waqaf mamnu di situ ditandai dengan huruf lam, dan ini dicetakan mushaf Madinah yang terbaru sudah tidak ada tanda lam di situ, tidak ada tanda waqaf lam. Jadi karena tanda-tanda waqaf ini sebenarnya adalah untuk memudahkan para pembaca Al-Quran yang belum paham bahasa Arab, yang belum tahu makna bahasa Arab. Jadi dia agar lebih mudah memilih kata yang tepat agar tidak merusak makna. Akan tetapi fondasi dari wakaf ibtidah adalah dengan memahami bahasa Arab, agar kita tahu di mana kita berhenti yang tepat.
Misalnya, innallaha la yastahyi an yadriba mathala, dan seterusnya. Jika kita berhenti, innallaha la yastahyi, berhenti di situ, maka tentu saja itu merusak makna. Karena artinya Allah Subhanahu wa taala tidak malu misalnya. Ini tentu saja waliyadzubillah merusak makna, harus dilanjutkan gitu ya. Jadi inti dari pembahasan wakaf atau pondasi dasar dari pembahasan wakaf al-ibtida adalah memahami makna. Namun bagi para pembaca yang belum paham bahasa Arab, diberi kemudahan oleh para ulama dengan memberi alamat wakaf yang telah kita baca bersama tadi. Ada juga wakaf ta'anuk yang juga artinya boleh berhenti di salah satu tanda saja. Tidak boleh berhenti di kedua tanda. Jadi la raiba fih atau dzalikal kitabu la raib. Berhenti di situ. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini tadi ringkasan dari tanda-tanda wakaf. Baik. Jika kita berhenti pada ayat yang tidak ada tanda wakafnya, maka untuk mempermudah beliau memberi kaedah yaitu mencari huruf wawu atau semisalnya untuk memulai bacaan. Misalnya di situ kita berhenti di kalimat binurihim. Kemudian kita ulang dari falamma. Falamma adaat ma haulah. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ya. Jadi ini untuk mempermudah jika kita tidak menemui tanda wakaf, kemudian kita wakaf di suatu kalimat, maka kita mencari huruf wawu atau semisalnya baik wawu, baik fa atau lam dan seterusnya untuk memulai bacaan lagi. Tentu saja kembali lagi kaidah wakaf al-ibtida, fondasi dasarnya adalah makna. Di mana maknanya sempurna, kita bisa wakaf di situ. Dan jika maknanya tidak sempurna, maka kita mengulang ke kalimat sebelumnya untuk memulai bacaannya. Dan ini adalah pembagian wakaf, yaitu dalam pembahasan di mana kita boleh wakaf, ada beberapa macam wakaf. Yang pertama wakaf tam, itu yang paling bagus jika tidak ada kaitan secara lafaz ataupun makna dari kalimat yang kita berhenti dengan kalimat setelahnya. Jadi benar-benar sempurna maknanya. Maka boleh berhenti dan kemudian memulai dari kalimat setelahnya langsung. Wakaf kafi pun demikian. Boleh berhenti kemudian memulai setelahnya langsung. Adapun wakaf hasan, maka boleh berhenti di situ, akan tetapi kita ketika mulai bacaan lagi, kita mulai dari sebelumnya. Nah, adapun wakaf yang tidak boleh, contohnya tadi misalnya kita berhenti innallaha la yastahyi, maka tentu saja tidak boleh. Ini adalah wakaf qabih yang itu ada kaitan secara lafaz dan makna antara kalimat yang kita wakaf di situ dengan kalimat setelahnya, maka kita tidak boleh wakaf di situ ya. Kecuali jika wakafnya itu karena kehabisan nafas misalnya, sambung dengan ayat sebelumnya, kemudian kehabisan nafas di situ. Maka hukumnya adalah karena darurat, ya nggak apa-apa. Kemudian segera diulang dengan kalimat sebelumnya. Taib, itu tadi tentang wakaf al-ibtida. Ya, mungkin kita nembus sedikit ya waktunya. Kita lanjutkan ke bab gharib. Bab terakhir yaitu beberapa kondisi yang memiliki kaidah khusus. Yang pertama pembahasan aqwas sababain. Ya,
aqwas sababain adalah berkumpulnya dua sebab dalam satu mat. Maka dipilih sebab yang paling kuat. Contohnya aminal bait. Di situ ada mad badal, yaitu huruf hamzah yang panjang. Tapi ada juga tasydid setelahnya. Maka dipilih sebab yang paling kuat, yaitu tasydid. Maka dia dibaca 6 harokat. Contoh lagi, amis sama. Di situ ada mad muttasil dan juga mad arid lisukun. Jika kita membaca mad arid lisukun 2 harokat misalnya. Kemudian di situ ada mad muttasil. Maka kita membacanya 4 harokat. Karena mad muttasil lebih kuat daripada mad arid lisukun yang dibaca 2 harokat. Dan insya Allah akan ada tabel setelah ini yang menunjukkan mana yang mat yang paling kuat, kemudian setelahnya dan urutannya. Kemudian ada pembahasan sakta, yaitu berhenti dengan niat melanjutkan tanpa mengambil nafas. Di sini ada beberapa kalimat dalam Al-Quran. Lebih tepatnya 4 kalimat ya. Di sini disebutkan 3 diantaranya. Contohnya adalah waqila man raqu. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Jadi ini tadi tabel dari aqwas sababain. Yang pertama yang paling kuat adalah mat lazim, kemudian mat wajib, kemudian mat arid lisukun, kemudian mat jaiz, baru mat badal. Baik. Selanjutnya ada bacaan yang disebut dengan nakal. Apa itu nakal? Yaitu memindahkan harokat huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Jadi contohnya adalah bi'salismul fusuq. Jadi hamzahnya aslinya bi'sal ismu. Kemudian kasroh dari hamzah itu dipindah ke huruf lam. Hamzahnya kemana? Hamzahnya tidak dibaca. Jadi langsung dibaca lamnya saja. Bi'salismul fusuq. Jadi di sini dinamakan dengan bacaan nakal. Dan ini hanya satu di bacaan riwayat Hafiz. Kemudian ada namanya tashil. Tashil adalah pengucapan antara hamzah dan alif. Hamzah dan alif. Contohnya adalah a'jamiyyun wa arabi. Jadi a'jamiyyun wa arabi ditandai dengan adanya lingkaran yang padat. Karena kalau kemarin ada namanya lingkaran sifar mustadir ya, yang itu artinya hamzahnya tidak dibaca atau alifnya tidak dibaca. Nah di sini bukan sifar mustadir karena ada dia lingkaran dan dia padat, nggak lobang ya. Yang ini tanda dibaca tashil. Tashil itu apa? Dia dibaca antara hamzah dan alif. Hamzah itu kan dibaca sempurna ya, a. Adapun alif adalah bacaan panjang. Itu tadi. Nah, dia tidak jadi antar tengah-tengah antara hamzah dan alif. A, a, a. Tapi jangan sampai berubah menjadi huruf h ya, huruf h. Jadi bukan menyerupai atau dicampur dengan h, akan tetapi dibaca antara hamzah dan alif. A, a, a'jamiyyun wa arabi. Ya. Kemudian ada bacaan ismam. Ismam ini apa? Memonyongkan bibir untuk memberi isyarat adanya dhammah tanpa mengeluarkan suara. Dan ini ada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf. La ta'manna. Jadi ketika kita sedang mengucapkan gunnah di nun tasydid, bersamaan dengan itu kita memberi isyarat adanya dhammah tanpa ada suara dhammahnya. La ta'manna, ya. Malaka la ta'manna, ya.
Ini disebut dengan ismam. Kemudian ada imalah. Imalah ini adalah mencondongkan pengucapan fathah ke kasroh, yaitu seperti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini hanya ada satu di dalam Al-Quran pada riwayat Hafiz, yaitu dalam surat Hud. Jadi ini tadi pembahasan tentang ayat-ayat gharib yang ada di kitab ini. Yang pertama naqal, memindahkan harokat, kemudian tashil, memudahkan pengucapan. Jadi arti secara bahasa tashil itu adalah memudahkan pengucapan. Jadi jika kita mengucapkan dua hamzah berturut-turut itu susah. AA misalnya. Bagi orang Arab pun susah. AA dengan hamzah yang asli. Maka untuk memudahkan pengucapannya, mereka membaca hamzah kedua dengan pengucapan antara hamzah asli dengan alif yang itu huruf mad menjadi a a a'jamiyyun wa arabi ya. Dan ismam yang telah kita baca tadi memonjongkan dua bibir tanpa suara dhammahnya, dan imalah yang itu berarti antara fathah dan kasroh. Dah. Kemudian ada pembahasan badal. Badal tadi sudah lewat ya, ada mad badal. Ini ada badal lagi. Bedanya apa? Yaitu ketika hamzah bertemu hamzah sukun. Itu tadi mad badal ya. Amanu, Adam, ya dan seterusnya. Ada Al-Qur'an dan seterusnya. Ini adalah hamzah wasol. Jadi yang dalam pembahasan ini hamzah wasol bertemu dengan hamzah sukun. Nah, ini berbeda pembahasan cara bacanya. Jadi kalau tadi hamzahnya asli ya, amanu. Jadi dibaca hamzah qat'i maksudnya. Jadi hamzahnya dibaca wasol atau waqaf, maka dia tetap panjang. Nah, sedangkan ini hamzah wasol. Jika kita wasol dengan kalimat sebelumnya, maka dia hilang hamzah wasolnya. Misalnya, am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza dan seterusnya. Jadi di sini kenapa dibedakan? Karena hamzahnya adalah hamzah wasol. Dan hamzah wasol dia menjadi huruf mad, jadi menjadi mad badal ketika kita memulai dari situ. Kita berhenti di as-samawat. Kemudian kita mulai dengan ituni. Maka kita membacanya dengan ituni. Hamzahnya dirubah menjadi huruf mad. Jadi berbeda antara membaca waqaf di as-samawat, kemudian memulai dengan ituni, dengan bacaan menyambung semua. Maka akan berbeda bacaan. Kemudian ada sin kecil. Sin kecil ini adalah tanda. Jadi yang artinya dia dibaca huruf yang berada di atas. Jadi sin kecil berada bersama dengan shad, baik itu di bawah atau di atasnya. Nah, dalam contoh di sini sinnya di bawah, maka dia dibaca dengan shad. Amhumul musaytirun. Dan ada riwayat lain yang selain riwayat Hafiz dengan sin. Adapun riwayat Hafiz dengan shad. Dan ada kalimat-kalimat lain yang ada huruf sinnya di atas. Dan insya Allah akan kita lalui bersama sebentar lagi. Ada kemudian pembahasan silah. Kita tadi telah membahas. Baik, sebentar kita baca sedikit. Ada pertanyaan dari Ustadz Budi. Kenapa tadi dibacanya ituni, bukan utuni? Karena huruf itu, apakah karena itu huruf mad badal yang tadi disebutkan? Jadi
Ituni ya. Jadi kita telah membahas tentang hamzah wasol sebelumnya. Bagaimana kita memulai harokat hamzah wasol? Apakah dia fathah atau dhamma atau kasroh? Salah satu kaidahnya adalah jika huruf ketiganya adalah dhammah asli, maka dia dibaca dhammah. Contohnya uqtul misalnya, uqtulu Yusuf ya misalnya dalam surat Yusuf. Nah, di sini huruf ketiganya dhammah, tapi ternyata dhammahnya bukan dhammah asli. Ya, jika kita membahasnya dari sisi ilmu shorof, maka asli dari kalimat ituni adalah i'tiyuni. Karena dari kalimat ata ya'ti. Kemudian menjadi fi'il amr, maka i'tiyuni. Jadi arti aslinya huruf taknya berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya berharokat kasroh juga. Ya, jadi dibaca ituni. Karena dhammah di situ bukan dhammah asli. Contohnya yang lain adalah imsyu ya, dan seterusnya yang ada di pembahasan hamzah wasol. Mungkin bisa di murojaah kembali. Jadi hamzah wasol di sini menyesuaikan kaidah-kaidah yang telah kita bahas. Baik, kita kembali ke silah. Silah di sini adalah pengecualian dari mad silah yang telah kita bahas. Jadi mad silah yang telah kita bahas tadi apa? Ada hak dhamir. Kemudian sebelum dan setelahnya bukan sukun, artinya sebelum dan setelahnya berharokat. Maka bacaannya dibaca dua harokat. Nah, ini ada dua kalimat yang menyelisih kaidah tersebut. Jadi di sini yardhahu lakum. Belakang dan depannya berharokat. Bod dan lam berharokat. Akan tetapi dia dibaca pendek. Jadi khusus pada kalimat ini hak dhamir dibaca pendek. Walaupun dia sesuai dengan kaidah mad silah, akan tetapi dia tidak dibaca panjang. Kebalikannya pada kalimat fihi muhana. Di sini hak dhamir sebelumnya sukun. Berarti dia tidak masuk kaidah mad silah. Akan tetapi dipanjangkan khusus pada kalimat ini saja. Yardhahu lakum. Kemudian fihi muhana. Fihi muhana di surat Al-Furqan. Jadi di sini dibaca panjang dua harokat. Ayat sajdah ini berkaitan dengan amalan, yaitu ketika melewati ayat sajdah maka kita disunnahkan untuk sujud. Ya, sujud sajdah. Dan ini tentu saja sunnah yang perlu kita hidupkan ya. Sangat sangat besar fadilahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan setan jika melihat kita sujud ya ketika membaca surat as-sajdah semenjak membaca ayat sajdah, dia pun menyesal ya. Dulu dia disuruh sujud tidak patuh. Sedangkan kita atau seorang yang membaca Al-Qur'an ketika membaca ayat bisa sujud, dia pun membuat setan itu merasa rugi gitu ya. Maka ini sebuah fadilah karena kita bisa membuat musuh kita merasa rugi. Jadi setan kan musuh kita ya, para peserta semua. Taib, ini tadi sebuah jadwal tentang yang berkaitan dengan sin kecil. Ya, sin kecil jika di bawahnya shad, maka dia kalimatnya dibaca shad. Adapun sin kecil yang di atasnya shad, maka kalimatnya dibaca sin. Ya, jadi yang dibaca adalah yang di atas gitu ya, kaidahnya. Jadi basqah di sini dengan sin bukan shad. Basqah wa yabsut
Ya. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah. Ini contoh-contoh ayat sajadah dan juga telah disebutkan oleh penulis hafizahullah taala 12 lainnya di catatan. Dan beliau juga menyebutkan doa ketika sujud sajadah. Terakhir pembahasan tentang ta'awudz, basmalah dan awal surat. Jadi ketika kita membaca ta'awudz, kemudian setelahnya ada bismillah, kemudian setelahnya masuk awal surat. Maka yang benar adalah ada 4 pilihan. Yang pertama diputus semua, yang kedua disambung semua. Kemudian boleh juga menjambung ta'awudz dengan basmalah dan atau memutusnya kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi ada 4 cara baca. Kemudian yang berkaitan dengan bismillah, jadi bismillah akhir surat, kemudian akhir surat, kemudian ada bismillah, kemudian awal surat. Maka sama dengan ta'awudz tadi. Boleh 4 bacaan, dikecualikan 1, yaitu jadi boleh putus semua, memutus akhir surat dengan bismillah, dan menyambung semua. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah menyambung akhir surat dengan bismillah, kemudian berhenti, kemudian baca awal surat. Ini nggak boleh. Jadi yang 3 yang lain boleh. Taib, ini kemudian sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan sedikit tentang bacaan musaitir ya. Am humul musaitirun ya. Dengan shad. Karena sinnya di situ ditulis di bawah huruf shad. Jadi kenapa kok tidak dihilangkan sekalian sinnya? Dengan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada riwayat lain yang bukan riwayat Hafiz ya, yang kita baca. Di sana dibaca dengan sin. Ya. Jika kita membahas dalam ilmu qiraat, ada qiraat lain dan juga riwayat lain yang membaca dengan huruf sin. Kan tetapi di riwayat Hafiz dari Thariq Syatibiyah dibaca dengan huruf shad. Begitu juga dengan waya besut wa ilai sin di sini dengan sin ya. Waya wa ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah dibaca dengan sin. Riwayat lain dibaca dengan shad ya. Nah, tetapi dengan riwayat yang kita baca, karena kita membaca Al-Quran ini dengan riwayat yang telah kita pelajari ya, bukan dengan mencampur riwayat satu dengan yang lain. Karena kita di sini sudah mempelajari riwayat Hafiz, maka kita menggunakan riwayat Hafiz. Baik. Jadi ini tadi tabelnya. Yang tidak boleh adalah akhir surat disambung dengan basmalah, kemudian berhenti, kemudian membaca awal surat. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan ada catatan bahwasannya khusus surat At-Taubah maka tidak dianjurkan membaca basmalah. Baik, itu tadi pembahasan terakhir dari kitab Al-Itqan karya Ustadz Wawan Setiawan hafizahullah taala. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan para peserta semua. Di sini beliau juga menyarankan jika usia 15 dan 40 tahun sampai 40 tahun agar keilmuan lebih kuat, maka terus belajar, dan beliau menganjurkan untuk juga mensedekahkan ilmu dengan mengajarkannya. Jadi kemudian catatan yang sebelumnya yaitu ini tadi semua adalah teori.
ya, maka perlu praktek dan perlu latihan, perlu bimbingan guru yang baik bacaannya untuk melatih bacaan kita dan mempraktekkan ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Jadi ini rujukan dari kitab ini dan seterusnya. Adapun poster-poster yang ada di sini telah kita tampilkan bersamaan dengan pembahasan makharijul huruf. Baik, di sini ada permintaan dari Ustadz Abu Musa untuk mencontohkan surat Al-Fatihah yang selamat dari lahan. Gitu ya. Ya, bismillah akan kita contohkan bi'aunillahi ta'ala yang bisa anak katakan yang lebih yang anak mampu ya. Karena kita semua masih belajar dan anak pun masih belajar kepada guru-guru anak. Dan ketika belajar pun masih ada yang dikoreksi. Bukan berarti bacaan anak di sini sempurna gitu ya. Kita semua adalah belajar tajwid, memperindah bacaan. Kita semua masih belajar. Jadi ada yang indah, ada yang lebih indah lagi. Kita ingin yang lebih bagus lagi agar bisa berusaha untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran lebih dekat dengan keadaan ketika dia diturunkan dengan lisan Arabi. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, demikian yang bisa Ana bagikan untuk para peserta semua. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan telah mengikuti hingga saat ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya jika ada yang salah maka ana pun manusia biasa dan seorang thalibul ilmi yang masih belajar lebih banyak lagi. Dan saya terbuka jika ada koreksi atau mungkin usulan, tafadhol bisa disampaikan. Dan jika ada yang benar dan insya Allah itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz Al-Fadhil Nu'man Hisham. Insyaallah apa yang telah kita pelajari ini akan kita merujuk kembali melalui rekaman-rekaman record yang telah kita simpan. Dan jangan lupa kepada peserta
insya Allah akan ada pembagian jadwal untuk tasmi', tasmi'. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.